أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, meski hanya sunnah, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh ini, sebab ia adalah yang terbaik dan yang paling utama dari semua sholat sunnah. Ada 7 alasan yang menjadikan sholat sunnah ini sebaiknya jangan sampai ditinggalkan. Apa saja? Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga sholat sunnah fajar. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menjaga 2 rakaat sunnah fajar, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam pelaksanaannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh di mana beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ini dalam segala situasi, baik ketika beliau ada di rumah atau di perjalanan, ketika beliau sehat ataupun sedang sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh dalam segala situasi. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, adapun sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika sehat dan sakit, ketika di perjalanan dan di rumah, saat tidak ada dan ada, maka sholat 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, ketika safar atau perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap rutin dan teratur mengerjakan sholat sunnah fajar dan sholat witir, melebihi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melaksanakan sholat sunnah rawatib selain 2 sholat tersebut selama beliau melakukan safar. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersemangat dan bersegera mengerjakan sholat sunnah fajar. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat mengerjakan sholat sunnah fajar, sebagaimana Ibnu Jurayj radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah melihat beliau lebih bersegera kepada kebaikan melebihi 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga terlihat bersegera mengerjakannya saat mendengar adzan subuh berkumandang. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat fajar, seakan adzan ada di kedua telinga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Semangat dan kesegeraan Nabi melakukan sholat sunnah fajar ini
mengisyaratkan kalau amalan ini begitu istimewa dan spesial pahalanya. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakannya meski waktu subuh hampir habis. Diriwayatkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat sunnah fajar di waktu pagi sekali. Bilal bin Rabah radhiyallahu an menceritakan, maka beliau berkata, aku mengerjakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh dulu. Bilal berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memasuki waktu pagi sekali. Beliau bersabda, seandainya aku lebih terlambat dari tadi pagi, aku pasti melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, menyempurnakan dan membaguskannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meninggalkan sholat sunnah fajar. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian tinggalkan sholat sunnah fajar walaupun kalian dikejar tentara berkuda. Hadis riwayat Abu Dawud, Tahawi, dan Ahmad. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, ini adalah perhatian besar terhadap 2 rakaat fajar dan motivasi kuat terhadap keduanya baik di rumah, di perjalanan, saat aman maupun ketakutan. Pada hadis yang lainnya disebutkan, janganlah kalian tinggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar, karena sesungguhnya pada keduanya ada raghaib, yakni pahala besar yang disukai. Hadis riwayat Tabrani. Keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sholat sunnah fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan agar mengqadha sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh ini jika ia terlewatkan dari waktunya. Beliau bersabda, siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar hingga terbit matahari, maka hendaklah ia mengerjakannya. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang bagus. Bahkan Nabi sendiri diriwayatkan pernah mengqadha 2 rakaat fajar ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah tidur untuk istirahat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbangun ketika matahari telah terbit. Beliau bersabda, hendaklah tiap orang berpegangan dengan tunggangannya. Sesungguhnya tempat ini didatangi oleh setan. Kami pun melaksanakan perintah beliau. Beliau lalu meminta air untuk berwudu. Lalu beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Iqomah kemudian dikumandangkan dan beliau pun mengerjakan sholat subuh. Hadis riwayat Nasa'i. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah berkata, zahirnya hadis menunjukkan bahwa ia yakni 2 rakaat fajar diqadha sebelum terbit matahari dan setelah terbitnya, baik tertinggalnya itu karena uzur atau tidak karena uzur, baik tertinggalnya itu sendirian atau bersama sholat subuh. Ketujuh, punya keutamaan lebih baik dari dunia seisinya. Telah masyhur diketahui bahwa sholat sunnah qobliyah subuh ini memiliki keutamaan yang besar, sehingga sungguh sayang jika ditinggalkan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar semua keterangan ini, maka sebagian ulama berpendapat kalau sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang paling utama di antara semua sholat sunnah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum masalah, sahabat-sahabat kami berkata, yang paling utama dari sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, maka adalah sholat-sholat rawatib.
Sedangkan sholat rawatib yang paling utama adalah sholat witir dan sholat sunnah fajar. Mana yang paling utama dari keduanya? Ada dua pendapat. Yang paling sahih dalam kaul jadid adalah sholat witir yang paling utama. Dan dalam kaul qadim yang paling utama adalah sholat sunnah fajar. Sebagian ulama bahkan ada yang menghukuminya lebih dari sekedar sunnah. Dan bahkan lagi ada yang mewajibkannya. Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari menyebutkan, Imam Malik dalam Al-Mukhtasar berkata, keduanya tidak sekedar sunnah. Sungguh umat Islam telah mengamalkannya, maka tidak seyogyanya meninggalkannya. Ibnul Himam berkata, sholat sunnah fajar adalah yang terkuat dari sholat-sholat sunnah. Hingga Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah, jika ia mengerjakannya sambil duduk tanpa ada uzur, maka tidak boleh. Ibnul Malik, Al-Aini dan lainnya dari ulama Hanafiyah berkata, makruh melakukan berbagai kesunahan ketika iqomah, kecuali sholat sunnah fajar, maka boleh mengerjakannya. Syekh Abdurrahman Al-Qahtani dalam Al-Ihkam Syarah Usulil Ahkam menyebutkan, diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa beliau mewajibkannya. Sebagian ulama berkata kalau ia lebih utama daripada sholat witir.